Mari kita berdoa sebelum kita belajar lebih jauh tentang kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Putramu dan Juru Selamat kami memohon pertolongan-Mu pada kesempatan ini. Aku akan menyampaikan sebahagian dari pengajaran-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang sedang menonton. Hadirlah di dalam pembicaraan pengajaran ini, supaya apa yang Engkau sampaikan melalui aku kepada mereka menjadi berkat, sehingga mereka boleh menjadi buah dari pengajaran ini. Mereka hamba-hamba yang menonton semuanya ini boleh menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Jadikanlah mereka seperti itu. Berbelas kasihanlah Yesus kepada kami semua. Kami mau hidup dalam terang firman-Mu, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan video ini saya akan mencoba menerangkan bahwa betapa dahsyatnya kita diciptakan. Kita sebagai manusia diciptakan melalui firman yang direncanakan untuk menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada manusia itu ada sifat-sifat keilahian dan karakter-karakter ilahi. Sedangkan ciptaannya yang lain seperti flora dan fauna, semuanya itu tidak seperti kita, sangat mulia. Ciptaan yang lain sebelum manusia itu hanya dikatakan, hanya difirmankan, jadilah seluruh ikan yang berkeriapan di dalam air. Lalu jadilah ikan itu, baik yang di air tawar maupun yang di air asin. Kemudian jadilah segala unggas yang berterbangan di udara. Jadilah segala burung, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi saudara dan saya sangat mulia. Kenapa? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Bapak Ibu Saudara, ini sering saya ungkap di dalam video-video saya. Kita harus mengingat ini, ya, karena kita diciptakan berbahan baku. Bahan baku manusia itu, saudaraku, adalah debu tanah. Dari debu tanah kita diperbuat, lalu Allah menghembuskan nafas keilahiannya kepada Adam, kepada manusia dalam bentuk debu itu. Lalu debu itu hidup, menggeliat, bergerak. Sampai di situ dulu coba dinalar. Ini ajaib. Sungguh ajaib. Hanya menghembuskan nafas kehidupan ilahi, lalu debu itu ya halus, ya, partikel debu tanah itu sangat halus, dibentuk sebegitu rupa. Saya tidak paham bagaimana caranya Tuhan membuat. Itulah sebabnya manusia ketika mati ada sakramen kematian. Oleh para hamba-hamba Tuhan dikatakan, dari debu kembali kepada debu, atau dari tanah engkau kembali kepada tanah. Lalu ditutup lubang kubur itu, karena sudah disampaikan pemberitaannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan apa yang ditulis pada Kejadian 1 ayat 26 seperti ini. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, ini perhatikan pelan-pelan, menurut gambar dan rupa kita, ya. Kata kita ya karena Tuhan yang berkata-kata, ya. Kita ini menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Supaya mereka berkuasa. Perhatikan kata-kata ini semuanya bermakna padat, ya. Dibentuklah kita ini menurut rancangan ilahi tadi, menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa, ya. Supaya apa? Mereka supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, burung-burung di udara. Kita berkuasa atas mereka semua itu, atas ternak, ya, tentu hewan peliharaan, dan yang menarik ini, dan atas seluruh bumi. Ya, coba ini di garis bawahi, atas seluruh bumi. Nah, kemudian dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya begini,
Tuhan menciptakan kita untuk mencerminkan kemuliaan dan karakter ilahi itu ada pada kita. Kita berkarakter ilahi, ya. Tidak seperti binatang yang lain-lain itu tidak punya karakter ketuhanan. Kita punya, oleh karena itu saya katakan tadi, kita diciptakan sungguh mulia, tidak seperti yang lain. Sekali lagi ya. Jadi saya ulangi, artinya adalah bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai pencerminan kemuliaan dan karakternya. Ya, kita berkarakter ilahi. Kita bukan hanya makhluk biasa, bukan seperti makhluk-makhluk yang lain, tetapi diciptakan sebagai gambaran Tuhan yang hidup di bumi ini. Jadi segala karakter, sifat-sifat keilahian, hakikat ketuhanan ada pada Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tidak main-main. Pada kuda nggak ada, pada jerapah, pada harimau nggak ada, hanya pada kita. Oleh sebab itulah dikatakan oleh Yesus kepada kita, kita harus saling mengasihi, ya. Kasihilah sesamamu manusia, dan buat saya seluruh ciptaan alam ini patut kita kasihi dalam pengertian konteks kita rawat keberadaannya supaya tidak punah, ya. Seperti contohnya begini, komodo itu ternyata hanya ada di Indonesia, ya, dan kanguru itu hanya ada di Australia. Nah seperti itu kan, itu khas, itu harus dipelihara, kita mengasihi. Nah kalau itu kita pelihara, tidak kita kasihi keberadaannya, lama-lama punah, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi punya rasa cinta kasih, Tuhan itu punya itu. Artinya saudara dan saya sampai dengan mendengarkan video ini masih banyak yang berdosa belum bertobat. Saya ingatkan baik-baik, saya tidak menghakimi siapapun, tapi ingat baik-baik dan kita akui, kita ini orang berdosa, ya, dianjurkan bertobat. Tetapi banyaklah di antara kita belum bertobat, kan begitu ya. Berdosanya udah sejak Adam. Sejak Adam, manusia pertama itu sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian sampai sekarang kita ini berketurunan sebagai keturunan orang berdosa. Nah, Yesus datang ke tengah dunia ini untuk mencari itu, mencari saya, mencari Bapak dan Ibu sebagai orang berdosa. Orang benar tidak dicari. Nah, namanya sudah benar, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, balik lagi, yang akan kita soroti pada kesempatan ini adalah bahwa yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 26, dan atas seluruh bumi. Jadi kita ini diciptakan supaya berkuasa di atas seluruh bumi. Apapun itu yang ada, kita berkuasa. Kita bisa memerintahkan apapun itu, seperti yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, maka gunung ini bisa kau perintahkan terbantunlah ke dalam lautan, dia akan patuh, dia akan taat. Tapi Anda harus orang benar, orang percaya, ya, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Juga kepada batang-batang pohon atau pohon-pohon itu, ya, kau juga berpindah tempat dari sini ke selatan, atau dari sini ke utara, atau dari sini ke timur. Nah, itu bisa kita perintahkan. Oke. Yang paling ekstrim kita lihat bagaimana Yesus sebagai anak manusia, ya, berdaging seperti kita, dia berkata kepada Lazarus yang udah mati, Lazarus keluar. Kan begitu saja suara Yesus, dia anak manusia seperti kita, ya, keluar. Lalu Lazarus yang udah mati keluar dari kuburnya. Nah itu hubungan antara kuasa yang dikatakan tadi, supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi, termasuk itu. Sebab Yesus juga memerintahkan kepada kita murid-muridnya, tentu gereja di sini, ya. Gereja itu termasuk murid-murid Kristus. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan yang kusta, usir semua setan, jadikan bangsa ini menjadi murid-muridku. Itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Itu tugas kita.
ya, untuk mengabdi dan setia kepada Tuhan, maka kita harus membawa orang-orang dari kegelapan masuk ke dalam kehendak Tuhan, hidup benar, ya, di dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah buah dari kita jika kita itu benar-benar murid, akan memuridkan orang-orang lain dari zona gelap, dari kehidupan yang penuh dosa. Kita akan bawa, inilah buah saudara selama hidup. Bukan kekayaan dunia, itu sudah dilarang, ya. Jangan kau kumpulkan, itu percuma saja. Kau tidak akan bisa bawa pulang ke rumah Bapa. Tetapi apa yang kau lakukan, kemuliaan Tuhan kau sampaikan, berita baik dari Injil kau sampaikan, akan banyak jiwa-jiwa itu nanti menjadi buah-buah dari hasil kau bekerja, membawa dia ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Kita berkuasa, ya. Jadi di situ sudah jelas bahwa kita berkuasa di kolong langit ini, termasuk setan-setan tadi yang saya katakan, bahwa di samping menyembuhkan, membangkitkan, mentahirkan, juga mengusir setan. Kita berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti apa kuasa Yesus yang diperlihatkan di hadapan murid-muridnya pada zaman itu, itulah kuasa Bapak Ibu sedang menonton ini dan saya. Kalau kuasa itu belum ada, berarti saya mau katakan tidak menghakimi, Anda itu belum termasuk orang yang percaya. Jadi dikatakan oleh Yesus begini, barang siapa percaya kepadaku, atau orang percaya itu, yaitu orang percaya itu tanda-tandanya akan mengusir setan demi namaku. Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya dapat mengusir setan demi namaku. Maka dikatakan tadi, sembuhkan, bangkitkan, tahirkan, usir semua setan demi namaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak teman-teman yang bolak-balik ke gereja tiap minggu itu belum mampu mengusir setan. Kenapa? Rasa takutnya lebih dulu muncul ketimbang rasa beraninya. Takut pertanda kurang percaya kepada Kristus. Padahal Yesus berjanji, aku menyertaimu sepanjang masa, sepanjang abad. Nah, kalau ini tidak dipegang, janji itu benar, ya dan amin, maka setiap ada masalah di depannya, maka saudara yang mengatakan beriman, yang mengatakan percaya, padahal dia bukan orang percaya, itu ada tanda. Orang percaya tandanya dapat mengusir setan demi namaku. Bahkan dikatakan oleh Yesus lagi, orang-orang percaya kepada dia itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di bumi, sebab Yesus sudah di surga. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sudah saya katakan tadi, tolong ini diingat, dicatat, apapun namanya, kita diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan ilahi, ya toh, dan karakternya di dalam hidup kita. Kita tidak untuk menyombong-nyombongkan itu, bukan, ya. Tapi bersaksi boleh, ya. Misalnya begini, orang itu sembuh karena saya. Oh, jangan, keliru. Tetapi saya selalu mengatakan, kalaupun saya mendoakan orang sakit menjadi sembuh, sakit yang paling serius sekalipun, kan saya kesaksian di video yang lalu sudah ada yang HIV di Surabaya, ada yang sakit kanker, istrinya Ustadz, ya, Tuhan izinkan sembuh, supaya saya makin bersaksi, dan saya akan mengatakan kepada alam ini, kepada semua orang, Yesus baik, Yesus menyertai kita yang percaya kepadanya. Itu janji, aku menyertaimu sepanjang abad, sepanjang masa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak percaya, ya tidak akan. Untuk apa disertai orang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara? Nah, itu tadi satu poin, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, makna dan artinya seperti yang sedang saya jelaskan barusan. Sekarang kita masuk ke butiran yang kedua, bahwa kuasa atas segala ciptaan termasuk setan dalam nama Yesus. Artinya begini, di poin ini saya mau terangkan secara singkat bahwa kita diberi kuasa seperti yang dikatakan, saya bacakan tadi di kitab Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita berkuasa di kolong langit, di atas bumi ini, ya kan? Lalu kita lihat, jadi Yesus itu,
Yesus itu adalah contoh bagi kita manusia, harus mencontoh melihat apa yang Yesus lakukan. Mari kita lihat apa yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 19. Teman-teman, Yesus berkata begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Saya ulang lagi perlahan ya. Yesus berpesan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang belajar seperti saya ini, sebenarnya, kata sesungguhnya, sebenarnya Yesus telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang bisa mencelakai kamu. Ya, kuasa sudah diberi. Nah, makanya dikatakan bahwa iman itu memerlukan keberanian. Cuman kalau cuma baca gini, dengar, nggak dilakuin, bukan pelaku, maka iman itu mati. Tidak ada gunanya. Jadi katakan begini, kamu sudah diberikan kuasa untuk menginjak semua yang berbahaya. Ular. Kan ular simbol daripada iblis. Dan kalajengking yang berbisa itu yang bisa mematikan. Dan kuasa-kuasa untuk menahan kekuatan musuh, serangan-serangan setan, serangan-serangan iblis, ya kan? Kita diberi kuasa untuk menahan itu, tidak akan bisa menembus kepada kita, ya. Jadi seperti ini misalnya, jika ada perasaanmu ketakutan, ya toh, kegelisahan, rasa cemas, atau godaan yang membuat sampai merasa jauh dari Tuhan, artinya gini, kok ada rasa nggak enak, ya, ada perasaan yang tidak nyaman, ya, ada sesuatu seperti itu, berarti kita harus menolak itu, ya. Jadi bisa juga kita berdoa di dalam nama Yesus seperti gini, setan, dalam nama Yesus aku menolak semua godaan-godaanmu dan ketakutan ini. Aku adalah milik Tuhan, dan aku diciptakan untuk hidup dalam damai dan kemenangan. Cukup sependek itu. Itu roh-roh lain itu, roh-roh yang pengganggu itu, roh sesat, dia akan mendengarkan ini. Nah, karena kita mengatakan itu, bahwa kita menyatakan hidup kita, diri kita, semuanya ini adalah keserupaan ilahi dan kita milik Yesus, maka mereka takut. Ini harus dipercayai, ya. Jangan, ya bagaimana ya kalau sudah ngomong gitu, apa setan pergi apa enggak? Itu udah lain lagi. Harus tetap teguh dan yakin bahwa yang kita katakan itu mengusir, menahan serangan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jika pada saat Anda merasa takut, cemas, bimbang, galau, ragu, entah kenapa itu muncul dalam jiwamu, ya. Nah, poin yang ketiga, kita menggunakan kuasa Tuhan, ya. Lalu kuasa Tuhan itu di dalam nama Yesus, menggunakan kuasa Tuhan yang dikatakan tadi di depan dalam nama Yesus, ya. Kuasa yang kita terima dari Tuhan bukanlah untuk dipamer-pamerin, disombong-sombongin, digadang-gadang tidak jelas, bukan itu, ya. Tetapi justru kita membanggakan Tuhan karena kita punya kuasa, punya otoritas yang diberikan, sehingga kita bisa tadi menolak, kita bisa memerintahkan, kita bisa mengusir kuasa-kuasa sesat, ya kan? Kemudian kita perlu juga memahami bahwa doa adalah cara kita mengakses kuasa Tuhan setiap hari. Nah, kita perlu setiap hari kita akses. Jadi gini, saya mau katakan di sini, masih banyak teman-teman yang belum bisa mengakses doanya kepada Tuhan. Kenapa? Masih banyak hal-hal yang belum beres, ya, belum beres. Di video yang lalu saya sudah mengatakan, yuk bersih-bersih diri, beresin dulu kita supaya menyenangkan dan Tuhan berkenan. Lalu doa kita bisa kita akses. Artinya doa kita akan tembus pada kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus.
Doa dalam nama Yesus adalah senjata kita untuk menghadapi godaan-godaan setan dan melawan kuasa-kuasa roh jahat yang hendak menyesatkan saudara dan saya, supaya kita berkemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi baik ya. Jika saudara merasa lemah, sedang dalam pencobaan iblis atau setan, bisa saja Anda berdoa seperti contoh ini ya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan aku kuasa atas segala pencobaan dari si jahat. Aku percaya di dalam nama Yesus, aku memiliki kemenangan dan kuasa untuk hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa yang Engkau berikan kepadaku. Amin. Sesingkat itu, sesederhana itu, dengan iman yang tahu dan benar-benar sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka roh pengganggu itu tidak akan berani menjamah Anda, ya. Tidak akan. Dan kenapa saya katakan begitu? Saya mengalami sudah banyak seperti itu. Cukup pendek, maka dikatakan janganlah berdoa bertele-tele, nggak guna. Sebab ketika Anda mau berdoa, mau mengusir kuasa gelap itu, nah, roh-roh jahat itu, mereka lebih kecil dari kita. Roh kita lebih besar daripada mereka. Kan begitu ya, dijanjikan oleh Alkitab. Nah, ketika Anda melipat tangan, meminta pertolongan Tuhan, berterima kasih, Engkau memberikan kuasa kepada aku penuh untuk mengusir, menghalau roh-roh jahat itu, roh sesat, maka mereka dengan sendirinya pergi. Dengan sendirinya, otomatis pergi. Tetapi kalau teman-teman masih berpikir, apa iya sih kalau saya berdoa begitu, lalu melepas perintah seperti itu kepada roh itu, kita halau, apa iya dia pergi? Nah, saudara sedang tidak percaya. Kalau itu yang ada di dalam batin dan hatimu, jangan lakukan, karena nggak ada gunanya. Anda sedang tidak percaya. Ayo latih terus percaya kepada pesan dan pengajaran Yesus, supaya semuanya berhasil dengan benar dan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Saudara tidak akan bisa dijamah oleh kuasa itu. Nah, yang berikut, yang keempat, kita harus tetap mengingat ya kepada identitas kita dalam kasih Kristus. Saban hari, setiap saat. Makanya dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukurlah setiap saat. Karena hidup ini harus kita syukuri. Toh kita hidup bukan karena kebaikan kita kepada Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan ada pada Anda dan saya yang orang berdosa ini. Lalu kita berkepanjangan hidup. Kita sampai hari ini masih punya umur. Kita sampai hari ini diberikan kepanjangan berkat, kasih karunia rahmat, berlimpah-limpah. Padahal belum bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, saban hari kita ingat, kita ini adalah memiliki kekuatan karena kasih Tuhan ada pada kita, dan kita sehakikat dengan Allah yang menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sebegitu singkat saya sampaikan, saya percaya untuk diimani, direnungkan terus yang saya katakan ini tadi dengan perlahan, ya. Nanti kita, Bapak Ibu Saudara, silakan nanti di WA kepada saya untuk saya akan berikan perjalanan secara direct. Saya akan melayani secara pribadi. Oleh karena itu nanti di layar ini kelihatan. Jika ada masalah dalam kehidupanmu yang saya akan topang dalam doa, silakan hubungi. Saya akan menyampaikan pesan-pesan ya lebih luas dari yang saya katakan saat ini. Lebih pribadi gitu ya, lebih luas, lebih pribadi, dan lebih dimengerti mungkin ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, ingatlah bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa. Sekali lagi, tetap saya tekan ini karena pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan ini yang paling berharga. Ya, kita gambar dan rupa Tuhan, karakter dan sifat-sifat keilahian yang penuh dengan kasih Tuhan itu merawat dunia dan kita semuanya. Dan diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Maka semua serangan dari roh jahat kita bisa tolak, kita bisa halau di dalam nama Yesus. Mari kita gunakan kuasa yang Tuhan berikan dengan penuh kasih dan bijaksana, termasuk mengalahkan segala kuasa jahat yang saya katakan tadi dalam nama Yesus. Terima kasih. Jika video ini memberkati saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk like, kemudian share dan subscribe, agar semua
kita semakin bisa membawa orang dari kegelapan masuk dalam terangnya firman Tuhan, sehingga kita sama-sama diberkati dan kita hidup dalam kemenangan setiap hari seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.